Ada orang, tolong aku. Ruoxi, aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Aku memperlakukanmu lebih dari anak kandungku sendiri. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku hanya berpura-pura selama 20 tahun bersamamu. Sandiwara ibu yang penuh kasih dan anak yang berbakti. Aku menahan penghinaan dan beban, hanya untuk grup Lin. Tapi kau malah, di usia 50 tahun, kau malah dengan pria lain hamil. Melahirkan di usia tua. Bagaimana aku bisa mewarisi kekayaan keluarga? Karena kau sudah menghancurkan jalan Ruoxi, maka kau dan bayi di perutmu, anak tanpa ayah, mati bersama. Lihat baik-baik. Surat wasiat ini tertulis dengan jelas seluruh grup Lin akan diwariskan kepadaku. Aku tidak akan pernah setuju. Aku mati pun tidak akan menyerahkan perusahaan padamu. Dasar anak durhaka. Tempat yang sangat tersembunyi akan membuatmu lenyap tanpa suara dan tanpa jejak. Ibu. Jiang Ruoxi, Liu Jingning. Kalian sangat kejam. Aku tidak akan mati begitu saja. Aku pasti akan membawa bayiku keluar hidup-hidup. Aku akan membuat kalian membayar harga yang pantas. Air menyembur dari lubang sumur. Jika air terus menyembur seperti ini, tidak lama lagi air sumur akan menenggelamkanku sepenuhnya. Pecahan kacamata, kawat baja titis, plester medis, setengah bungkus makanan kering kompresi, dan selembar kain bekas. Gunakan kain ini untuk menyumbat lubang sumur. Seharusnya bisa menghentikan semburan air untuk sementara. Selama air tidak naik lagi dengan deras, aku bisa bertahan hidup. Tersumbat. Air tidak naik lagi. Sayang, kita selamat. Kayu. Para pemegang saham, hari ini, saya memanggil kalian untuk mengumumkan satu hal secara resmi. Ketua Dewan Komisaris, Lin Shuang, saat bersantai di pinggir kota secara tidak sengaja jatuh ke sumur dan telah meninggal dunia. Ini adalah surat wasiat sah yang dibuat Pak Lin semasa hidup yang secara jelas menunjuk Jiang Ruoxi untuk mewarisi grup Lin semua saham dan hak manajemen. Saya sangat menolak. Tanpa melihat jenazah Pak Lin, tanpa verifikasi langsung di sumur tanpa surat kematian resmi, tidak seorang pun bisa menyatakan Pak Lin sudah meninggal. Sesuai kebiasaan kita harus menunggu 7 hari penuh. Setelah dipastikan hilang tanpa kabar baru, membahas masalah warisan. Song Haoran, kamu hanyalah seorang asisten kecil berani mempertanyakanku di sini? Ibuku jatuh ke sumur mana mungkin masih hidup? Jangan membuat keributan di sini yang mengganggu stabilitas grup. Aturan tetaplah aturan bagaimanapun juga masa 7 hari tidak boleh dilanggar. Baik. Saya tunggu 7 hari. Lin Shuang sudah mati di dasar sumur. Setelah 7 hari grup Lin tetap akan saya warisi. Tidak ada yang bisa mengubah hasil ini. Aduh, lubang sumur tersembur air. Air mulai naik lagi. Dengan kecepatan ini, aku akan segera tenggelam. Aku harus memanjat ke atas. Hanya dengan mencapai posisi yang lebih tinggi dari air, aku bisa benar-benar aman. Dinding sumur penuh lumut licin dan susah dipegang. Bagaimana aku bisa memanjat? Ada ide. Aku bisa pakai pecahan kaca ini untuk mengikis lumut di dinding, sehingga bata biru terlihat. Lalu lilitkan kawat halus di tepi bata. Sebagai titik pegangan yang kuat, lilitkan selotip di telapak tangan agar tidak licin. Gali celah bata dengan jari, maka aku bisa memanjat langkah demi langkah. Taman ketinggian ini tepat di atas permukaan air. Sangat lelah. Harus tidur sebentar. Simpan tenaga. Kayu. Nomor yang Anda panggil tidak dijawab. Silakan coba lagi nanti. Telepon Direktur Lin tidak ada yang menjawab sama sekali. Saya harus pergi sendiri. Song Haoran, kamu tenang saja di sini saja. Tunggu aku berhasil mewarisi grup Lin. Baru aku lepaskan kamu. Tunggu dengan patuh. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana kita. Sakit sekali. Pasti udara dingin di dinding sumur terlalu kuat masuk ke tubuh dan menyebabkan sakit perut. Kalau begini, mudah terjadi persalinan prematur. Aku harus bergerak dan naik ke atas, gerakan badan biar hangat, supaya rasa sakitnya berkurang.
Ular ruang di sumur ini sangat kecil. Aku tidak bisa menghindar sama sekali. Ular air paling takut dengan sinar terang langsung dan rangsangan bercak cahaya, yang tiba-tiba cukup gunakan sinar terang untuk mengusir ular-ular. Bersihkan area aman, aku bisa terus bertahan hidup dengan tenang di dinding. Akhirnya pergi. Kayu. Akhirnya tubuh agak hangat. Haus sekali. Seluruh tubuhku seperti terbakar. Air ini direndam tanah busuk, bangkai serangga dan ular, penuh bakteri dan parasit. Tidak boleh diminum. Jika diminum, bisa menyebabkan kelahiran prematur, pendarahan hebat, ibu dan bayi meninggal. Metode kondensasi perbedaan suhu. Sisi teduh bata biru suhunya rendah, membentuk perbedaan suhu dengan udara, akan mengembunkan uap air murni. Itu air bersih yang bisa diminum. Biarkan kain menyerap uap air perlahan, mengembun menjadi tetesan kecil. Jangan terburu-buru. Jangan minum sekaligus banyak. Akan mengiritasi lambung dan usus, memicu kontraksi rahim. Harus diperas sedikit demi sedikit. Kumpulkan, minum sedikit-sedikit. Tidurlah di sini, dengan tengkurap, jaga tenaga. Tunggu sampai subuh. Aku bisa keluar. Selesai. Sudah 20 tahun menanti, akhirnya sampai juga hari ini grup Lin mulai sekarang berganti nama menjadi Jiang. Mulai sekarang kita jadi orang yang di atas. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita. Lin Shuang, kamu sudah menghitung semua tipu daya pada akhirnya, tetap saja menjadi baju pengantin untukku. Sumur kering itu adalah tempatmu dan rumput kuburan anakmu itu. Lin Shuang, apa yang masih kamu perjuangkan? Menyerahlah, kau pasti akan mati. Semuanya sudah terlambat. Kamu dan anakmu. Mati saja dengan patuh. Kan lebih baik. Kenapa harus menderita seperti ini? Cepatlah bebas. Masih bisa mengurangi penderitaan. Serigala tak tahu, terima kasih. Aku benar-benar buta. Merawatmu selama 20 tahun, aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan menyerah. Aku harus keluar hidup-hidup. Kontraksi sudah mulai. Saat kontraksi teratur muncul pertama, kencangkan tubuh kedua, beri tekanan pada pinggang, kurangi rasa sakit, robekan dasar panggul. Langkah ketiga, gunakan teknik pernapasan, 4,7,8, tarik napas dalam 4 detik, tahan 7 detik. Stabilkan detak jantung, jangan melawan rasa sakit. Semakin melawan, semakin mudah pendarahan hebat. Punggung bawah harus diberi tekanan dan penyangga. Kalau tidak, rahim bisa robek. Gunakan teknik pernapasan untuk menstabilkan napas. Tarik napas 4 detik. Tahan 7 detik. Hembuskan 8 detik. Berhasil melewatinya. Gerakan janin stabil. Baik. Kita selamat lagi. Momo. Direktur Lin, tolong, angkat telepon. Aku percaya kau masih hidup. Tinggal beberapa meter lagi. Aku sudah kehabisan tenaga. Jarak ini mungkin orang bisa dengar kalau berteriak. Tolong. Ada orang? Itu ponselku. Bisa minta tolong seseorang untuk menyelamatkanku. Halo? Tidak. Direktur Lin masih hidup. Aku sudah tahu. Direktur Lin masih hidup. Aku harus segera memberitahu para direktur. Ibu Lin Shuang sepanjang hidupnya bekerja dengan tekun memimpin grup Lin memperluas wilayah, menciptakan banyak kejayaan, tidak sengaja jatuh ke sumur dan meninggal. Kami sangat berduka dan menyesal. Setelah konfirmasi wasiat yang sah, Ibu Lin Shuang semasa hidup menunjuk anak angkat Nona Jiang Ruoxi sebagai satu-satunya pewaris grup Lin, menjabat sebagai ketua dewan dan presiden. Sekarang silakan Nona Jiang Ruoxi naik ke panggung, menerima stempel perusahaan resmi menggantikan.
Saya keberatan. Song Haoran, berani-beraninya kau mengacaukan upacara ini. Siapa yang memberimu nyali? Ini adalah upacara kekuasaan tertinggi grup Lin kau ini, apa pantas keberatan keluar? Saya adalah asisten khusus presiden yang ditunjuk langsung oleh Direktur Lin Shuang Anggaran Dasar Grup. Jelas tertulis, saya berhak mengawasi keabsahan warisan. Sekarang saya presiden. Saya nyatakan pecat kau sekarang juga. Kau sudah bukan orang grup Lin. Kau tidak berhak memecat saya, karena Direktur Lin masih hidup. Dia tidak mati. Bu, Zong. Aduh. Lintah. Lintah menggali jauh ke dalam kulit. Akan terus menghisap darah, mengeluarkan racun antikoagulan, bisa menyebabkan syok infeksi. Harus segera dikeluarkan. Hanya ini yang bisa dilakukan. Aduh. orangnya mana? Kau bilang dia hidup, di mana dia? Suruh dia keluar. Tadi aku berhasil menghubunginya. Aku mendengar suaranya sendiri. Presiden Lin benar-benar masih hidup. Coba telepon dia. Song Haoran, jangan pura-pura gila lagi. Kau diam-diam mencintai ibuku, tidak bisa menerima kematian ibuku. Jadi sengaja membuat keributan di sini. Para direktur, lihatlah. Ini dia bukti bahwa dia diam-diam mencintai ibuku. Kau bohong. Foto-foto ini semua palsu buatanmu. Para direktur Presiden Lin benar-benar hidup. Aku tidak berbohong. Kau tergila-gila karena cinta mengigau dan berbicara tidak karuan. Menyebarkan rumor yang menyesatkan. Orang, cepat. Bawa orang gila ini seret ke rumah sakit jiwa kurung selamanya. Aku tidak gila Presiden Lin. Benar-benar masih hidup Presiden Lin. Kembalilah segera. Jiang Luoxi, Liu Jingming, aku kembali. Berhenti. Wuan. Tidak tahu Anda datang hari ini ada urusan apa? Ini adalah grup Lin upacara suksesi, bukan urusanmu, kan? Tuan ini, kami belum pernah melihatmu Anda masuk secara paksa ke upacara suksesi. Kurang pantas, kan? Silakan segera pergi. Jangan membuat keributan di sini. Supaya kami tidak bersikap kasar padamu. Saya suami sah Lin Shuang. Saya dan Lin Shuang telah mendaftarkan pernikahan 10 hari lalu. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum. Kalian bisa kapan saja pergi ke kantor catatan sipil untuk memverifikasi. Pasti tidak palsu. Tuan Lu, saya asisten Direktur Lin, Song Haoran. Selama ini, saya juga percaya Direktur Lin belum meninggal, hanya hilang sementara. Saya mohon temukan Direktur Lin. Selesai. Kamu sepertinya baru berusia awal 20-an. Ibuku saja sudah 40. Bagaimana mungkin dia menikah denganmu? Kami, sebagai Ibu Lin, orang terdekatnya, tidak pernah tahu bahwa dia memiliki suami sepertimu. Surat nikah ini pasti palsu. Untuk menipu kita semua. Perbedaan usia kalian 20 tahun. Jangan bercanda di sini. Setelah semalam, aku terus mencarinya. Saat kutemukan dia, ternyata dia hamil. Sebagai ayah kandung anak itu, tentu aku harus bertanggung jawab. Dia juga bersedia memberiku kesempatan untuk merawat mereka berdua. Jadi, akhirnya kami menikah secara sah. Sejak Lin Shuang hilang dan tidak diketahui rimbanya, hal pertama yang kalian lakukan bukan mengirim orang untuk mencari keberadaannya, tetapi dengan tidak sabar mengadakan rapat pemegang saham, berusaha mengambil alih grup Lin. Hari ini aku datang, yaitu sebagai Lin Shuang, suami yang sah, mempertanyakan surat wasiat Mu ini keasliannya. Mu,
Ibu Lin jatuh ke sumur beberapa hari lalu, tanpa kabar. Menurut akal sehat sudah pasti tidak selamat. Kami mengadakan rapat pemegang saham. Untuk menstabilkan situasi grup menghindari kekacauan. Menjaga Ibu Lin segenap jerih payah seumur hidupnya. Mana ada niat merebut harta keluarga. Benar. Setelah ibuku hilang, aku khawatir setiap hari. Tidak bisa tidur di malam hari. Mengadakan upacara suksesi. Juga demi kebaikan keluarga Lin. Agar jerih payah, ibuku tidak sia-sia. Bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Tidak selamat. Belum ditemukan mayat, belum bisa dipastikan dia meninggal. Hari ini, aku sebagai suami Lin Xuang secara terbuka meragukan keaslian surat wasiat ini. Aku curiga, surat wasiat ini sama sekali bukan ditulis Lin Xuang secara sukarela. Karena kau meragukan, aku akan buktikan padamu. Bawakan surat wasiatnya. Biarkan para direktur dan ahli memeriksanya. Lihat apakah itu tanda tangan ibuku dan cap jempol. Selesai. Setelah diverifikasi, tanda tangan di surat wasiat ini benar-benar tulisan tangan Ibu Lin Xuang. Cap jempol di bagian bawah juga benar sidik jari Ibu Lin Xuang. Hitam di atas putih. Sah dan berlaku. Pak Lu, lihat. Surat wasiat ini sah dan berlaku. Ini keinginan ibuku. Jangan di sini buang-buang tenaga. Cepat pergi. Jangan ganggu upacara suksesi dan jangan buat aku ingat kesedihan ibuku. Sadarlah, segera pergi. Jika masih mengacau di sini, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Meskipun cap jempol dan tanda tangan asli, bisakah kalian buktikan bahwa Li Xuang dengan sukarela dalam keadaan sadar membubuhkan cap jempol dan menandatangani? Lin Xuang hamil 9 bulan. Mungkin kalian berdua bekerja sama mengendalikan Lin Xuang dengan paksa memaksanya membubuhkan cap jempol dan menandatangani surat wasiat hanya untuk menguasai harta keluarga Lin. Makanya, saat dia hilang baru genap 7 hari, langsung tidak sabar mengadakan upacara suksesi. Bahkan sengaja menyulitkan Song Haura yang setia pada Lin Xuang Muan. Jangan sembarangan menuduh. Mana mungkin aku menyakiti ibuku sendiri. Jingming adalah pacarku. Dia juga sangat menghormati ibuku. Tuan Lu, kamu tidak punya bukti apapun. Jangan memfitnah kami di sini. Kamu jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut harta keluarga Lin, sengaja membuat kebohongan ini. Semuanya. Saya rasa Tuan Lu ucapannya masuk akal. Direktur Lin sudah hilang berhari-hari. Mayatnya belum ditemukan. Memang tidak bisa tergesa-gesa memutuskan bahwa dia sudah meninggal. Kita tidak bisa hanya berdasarkan sidik jari dan tanda tangan lalu secara ceroboh menyatakan surat wasiat itu sah. Direktur Zhang benar. Direktur Lin seumur hidup bekerja keras untuk keluarga Lin. Kita tidak bisa membiarkannya meninggal dengan tidak jelas. Saya sarankan untuk sementara menghentikan proses warisan, biarkan Tuan Lu dulu mencari keberadaan Direktur Lin, memastikan apakah Direktur Lin hidup atau mati. 6. Ini adalah tanggung jawab terhadap Direktur Lin juga terhadap grup Lin. Baik. Kita bisa menghentikan sementara warisan, tapi kami punya satu syarat. Kami beri kamu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, jika kamu tidak menemukan ibuku membuktikan bahwa dia benar-benar sudah meninggal, kamu harus melepaskan semua hak klaim. Mengakui di depan umum keaslian surat wasiat dan legalitasnya. Selamanya tidak boleh lagi mencampuri urusan grup Lin. Baik, aku setuju. Dalam 3 hari, jika aku tidak menemukan, aku rela melepaskan semua hak. Tidak akan menyesal. Asisten Song, tolong segera beritahu aku koordinat pasti di mana Lin Xuang jatuh ke sumur. Aku akan berangkat sekarang, segera mencarinya. Tuan Lu, lokasi di mana Direktur Lin jatuh ke sumur adalah 38 derajat lintang utara, 82 derajat bujur timur. Saya akan kirimkan lokasinya sekarang. Dan tolong pastikan Anda menemukan Direktur Lin. Tunggu, kami juga ikut denganmu.
Ibuku membesarkanku selama 20 tahun. Aku lebih dari siapapun ingin segera memastikan hidup atau matinya. Juga untuk memenuhi satu keinginan. Ibu Lin berjasa pada kami. Aku juga ingin segera menemukannya. Mungkin bisa membantumu, Wan. Menempatkan mereka berdua di sampingku. Selalu memantau keberadaan mereka. Memang lebih baik. Terserah kalian. Tapi aku peringatkan dulu. Setelah sampai di tempat, jangan sembarangan bergerak atau menyentuh. Kalau sampai menghambat pencarian, Lin Xuang, aku tidak akan memaafkan kalian. Kukira aku sudah lolos dari situasi putus asa. Ternyata hanya merangkak keluar dari saluran pembuangan. Pada akhirnya, tetap terperangkap di dalam istana bawah tanah. Kenapa pusing sekali? Di sini tertutup terlalu lama. Menumpuk banyak karbon dioksida. Kalau terus begini, aku akan kekurangan oksigen dan pingsan. Bayi di dalam perutku juga akan mati lemas di dalam rahim. Ukiran-ukiran ini tampaknya bukan hiasan. Kayu. Ini adalah lubang ventilasi. Orang zaman dulu mementingkan feng shui dan sirkulasi udara. Lubang-lubang ini digunakan untuk mengalirkan udara. Tinggal mencongkel batu bata yang longgar, perbesar saluran ventilasi, biarkan udara bersirkulasi, udara kotor akan tersebar, kita bisa selamat. Akhirnya selamat juga. Ikuti lorong makam ini lurus. Pasti kita akan menemukan pintu keluar yang sebenarnya. Aku harus membawa anak-anak keluar. Beruntung aku memegang lantai bata, kalau tidak jatuh, aku dan anak-anak akan hancur lebur. Kayu. Selesai, ubin-ubin ini tidak beres. Yang berwarna terang seharusnya bata berongga. Daya dukungnya sangat rendah, begitu tersentuh akan ambruk. Ini biasa digunakan di makam kaisar, perangkap jebakan berputar. Ternyata benar, bata padat bunyinya berat, bata berongga bunyinya hampa. Dengan cara ini, kita bisa membedakan ubin yang padat dan berongga, menghindari perangkap. Berhasil melewati rintangan ini. Asal lebih hati-hati lagi, pasti bisa menemukan jalan keluar. Lorongnya terlalu sempit, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Jika tertabrak lagi, pasti akan melahirkan prematur dan pendarahan hebat. Boneka-boneka ini digerakkan oleh roda gigi gravitasi. Hanya bisa berjalan lurus, tidak bisa berbelok. Itulah kelemahan mereka. Kayu habis. Boneka terbuat dari tanah liat. Jika terkena air, akan melunak dan macet. Ada genangan air di sudut, cukup siram air ke bagian sendi mereka, maka roda gigi akan macet, dan mereka akan berhenti. Tidak, lukanya terus mengeluarkan darah. Jika tidak didesinfeksi, pasti terinfeksi. Sekarang tubuhku lemah, sekali terinfeksi, aku tidak akan kuat. Ini adalah arak keras untuk sesaji. Semakin tua, semakin tinggi kadar alkoholnya. Arak putih berkadar tinggi bisa membunuh bakteri dan meredakan peradangan, cocok untuk merawat luka. Lin Xuang, kau harus hidup. Pasti menungguku. Aku akan segera sampai. Aku pasti akan menemukanmu. Selesai.
hilangnya Lin Shuang pasti ada hubungannya dengan mereka. Lihat dia. Dia gelisah seperti semut di atas wajan panas. Masih berharap Lin Shuang hidup. Perjalanannya ini sia-sia. Lin Shuang sudah mati di dasar sumur. Tidak mungkin hidup. Meskipun dia beruntung, berhasil merangkak keluar dari sumur, dia tetap terjebak di dalam ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah penuh bahaya. Dia yang hamil 9 bulan, seorang wanita, tidak akan bertahan lama. Lu Chenyan hanya membuang tenaga. Pada akhirnya dia harus menyerah. Mengakui wasiat itu sah. Setelah dia tidak menemukan Lin Shuang, kita bisa dengan sah mengambil alih grup Lin. Saat itu, semua milik Lin akan menjadi milik kita. Pak Lu, masih ada setengah jam. Kita akan sampai di tempatnya. Kita bisa segera memulai pencarian. Baik. Sesampainya di sana, semua orang dikerahkan. Pencarian secara menyeluruh. Bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, kita harus menemukan Lin Shuang. Kayu. Selesai. Yuan. Lin Shuang, lihat dirimu, penampilanmu yang kacau sekarang. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Kau pikir kau bisa kabur? Tidak mungkin. Cepat atau lambat kau akan mati kelaparan dan kehausan, atau mati karena jebakan di dalam. Semua milik grup Lin akan menjadi milik kita. Uangmu, kedudukanmu dan anak dalam perutmu semua tidak akan selamat. Lin Shuang, kau juga mengalami hari ini. Kuberi kabar baik. Sekarang grup Lin sudah diambil alih olehku. Para direkturmu semua sudah tunduk padaku. Setiap hari aku menikmati semua yang pernah kau miliki. Sedangkan kau hanya bisa merana di sini. Sungguh memuaskan. Jiang Ruoxi, Liu Jingning. Kalian berdua orang kecil, kalian mengincar harta keluargaku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Aku pasti akan keluar membongkar konspirasi kalian, membuat kalian membayar harga yang pantas. Muan. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Aku harus membawa bayiku keluar. Aku tidak boleh membiarkan 2 orang jahat itu berhasil. Aku harus hidup. Melihat mereka dihukum dengan mata kepalaku sendiri. Ini adalah cacing busuk dari bawah tanah. Mereka suka bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Mereka membawa racun yang sangat kuat. Begitu kamu diparasit oleh cacing ini, racunnya akan menyebar dengan cepat. Tubuhku akan membusuk. Bayi di dalam perutku juga akan terkena dampaknya. Kami berdua, ibu dan anak, pasti mati. Cacing busuk ini paling takut pada api dan suhu tinggi. Mengusir biasa sama sekali tidak berguna. Hanya dengan api baru bisa benar-benar mengusir mereka. Kayu habis. Kontraksi datang lagi, bayinya akan lahir. Jerami kering di sini tebal, dindingnya bisa menahan angin. Sekarang, satu-satunya tempat yang cocok untuk melahirkan. Jangan panik, baringkan tubuhmu, tahan napas. Pastikan bayinya lahir dengan selamat. Aku harus melindunginya. Sayang, mulai sekarang namamu Lin Yuan. Ibu pasti akan melindungimu. Semoga kamu tumbuh dengan selamat. Kita keluar bersama, ya. Lokasi Pak Lin jatuh ke sumur ternyata di area makam Jing Anho. Selesai. Penjaga buka pintu. Kami ingin masuk untuk mencari seseorang ini darurat. Mau apa? Tempat wisata sudah tutup untuk umum, tidak boleh masuk. Cepat pergi, jangan membuat keributan di sini. Ini ada 200.000. Aku minta tolong kamu. Jaga pintu masuk tempat wisata ini. Jangan biarkan siapapun masuk. Mengerti? Mengerti, mengerti, Nona, tenang saja, saya pasti menjaganya, tidak akan biarkan siapapun masuk. Pak Lu, sudahlah. Tempat wisata sudah tutup. Kita pikirkan cara lain saja. Penjaga tidak mengizinkan masuk. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, masa harus memaksa?
Ini adalah emas batangan, senilai 20 juta. Ini asal kamu buka pintu, biarkan kami masuk. Emas batangan ini semua milikmu. Pak, Anda terlalu sopan, bilang dari tadi, saya buka pintu sekarang, kalian cepat masuk. Tidak baik, gua batu ini akan runtuh. Punggungku sakit sekali. Lukanya semakin parah. Jangan lari sembarangan lagi, jika tenaga habis. Meski lolos dari runtuhan, tetap tidak akan kuat. Dinding yang penuh lukisan. Seharusnya itu tiang penahan makam, teksturnya keras, tidak mudah runtuh, dinding bata retak dan tanah longgar, paling mudah jatuh batu. Juga paling berbahaya. Harus segera berjalan ke samping dinding penahan. Bergerak merapat ke dinding, agar terhindar dari batu jatuh, menyelamatkan nyawaku dan anak. Belum selesai. Yuan, jangan takut, Ibu lindungi kamu. Kita berhasil melewati satu rintangan lagi. Cukup bertahan sedikit lagi. Kita bisa keluar. Bagus sekali, akhirnya menemukan pintu keluar. Cukup dorong pintu ini, kita bisa keluar. Kenapa begini? Bagaimana aku bisa memicu mekanisme? Sekarang habislah pintu terkunci rapat. Kayu. Habis, aliran air di ruang bawah tanah terhubung dengan sumur kering di luar. Gerakan saya saat berjalan mengganggu aliran air menyebabkan ketidakseimbangan muka air tanah. Alur ini adalah periode penyimpanan air, awalnya penuh dengan air, mengandalkan berat air untuk menyeimbangkan pintu batu, jadi pintu batu memiliki celah, tapi sekarang permukaan air turun, daya dukung tidak mencukupi. Saat saya mendorong pintu batu memicu kait menyebabkan pintu batu tenggelam dan terkunci. Di sini tertutup rapat, terisolasi dari luar udara semakin sedikit. Kekerasan pasti tidak bisa mendorong pintu batu seberat 1000 kati ini, biarkan permukaan air seimbang kembali pintu batu baru bisa terangkat. Bagus sekali. Kita akhirnya bisa keluar, Yuan. Kita selamat. Ambil sampel segera. Kirim untuk uji cepat. Pastikan kepemilikan noda darah. Noda darah masih segar. Waktu tersimpan tidak lebih dari 2 jam. Cukup untuk membuktikan Lin Shuang ada di makam ini. Dia masih hidup. Semua orang, dengarkan perintah. Perluas area pencarian. Setiap koridor di ruang bawah tanah, setiap ruang batu periksa semuanya dengan teliti. Bahkan jika harus menggali sedalam 3 kaki, kita harus menemukan Lin Shuang. Baik. Kenapa Li Shuang begitu susah mati? Jatuh ke sumur, makam bawah tanah, berbagai bahaya, dia bahkan belum mati. Jangan sampai Lu Chenyan menemukannya. Jika tidak, semua rencana kita akan sia-sia. Kalian berdua, wajahmu pucat sekali.
Khawatir aku menemukan Lin Shuang. Selesai. Mu. Pak Lu, apa maksud Bapak? Ibu saya sudah lama hilang. Saya siang malam khawatir padanya. Masa takut menemukannya? Aku hanya melihat makam ini angker. Takut saja di hati. Kami selalu berharap bisa menemukan Tante Lin untuk memastikan keadaannya. Tidak ada maksud lain. Jangan salah paham, Pak. Kalsifikasi tanahnya sangat tinggi. Gaya arsitekturnya tipikal makam kerajaan kuno dari daerah barat. Berdasarkan sudut matahari bentuk topografi, adalah tepi timur gurun di Kela. Di dalam negara langsing gurun pasir bergerak terbesar. Muan. Kami sekarang berada di dalam jantung padang pasir. Untuk melarikan diri dari gurun, harus teguh pergi ke timur. Tidak bisa dimakan. Pasir ini bersifat tanah alkali, di mana-mana ada rumput beracun tinggi. Jika salah makan, dalam waktu singkat organ tubuhku akan gagal dan mati. Yoan tidak ada yang merawat, pasti akan mati kelaparan di sini. Rumput beracun dan sayuran liar yang aman sangat mirip. Salah langkah dalam membedakan. Berarti jalan menuju kematian. Sayuran liar yang tidak beracun akar runcing dan kuat, kulitnya kasar. Daunnya berlapis putih. Yang batangnya pendek, semua sangat beracun. Sama sekali tidak boleh disentuh. Asal terus ke timur. Masih 2 hari, perjalanan lebih. Bisa keluar dari gurun. Aku pasti bisa membawa Yuan untuk bertahan hidup. Bentuk gurun, pasir bergerak, selalu berubah sewaktu-waktu. Gurun selalu berangin dari barat laut. Sisi gundukan pasir yang terkena angin seragam menghadap ke barat. Cekungan yang terlindung angin menghadap ke timur. Dengan ini bisa mengkalibrasi rute. Muan. Hadapi langsung pasti mati. Serigala melacak lewat pendengaran dengan angin. Untuk menghindari bahaya, harus menutupi suara tangisan dulu. Pindah melawan angin, lalu gunakan suara lain. Manfaatkan sifat curiga mereka, mengusir mereka. Direktur Lu, hasil tes sudah keluar. Direktur Lu, noda darah di tanah dipastikan milik Nyonya Lin Shuang. Selain itu, dalam sampel juga ada bekas air liur dengan kromosom pria. Baik. Lin Shuang tidak hanya hidup, tapi juga berhasil melahirkan anak. Semua orang segera berkumpul. Ikuti saya ke gurun untuk mencari. Selesai. Bahkan anak berhasil dilahirkan dengan selamat. Lin Shuang, aku tidak akan melepaskanmu. Harus segera menemukanmu, sebelum Lu Chengyan menyapu bersih. Harus membunuh ibu dan anak itu untuk menghilangkan masalah selamanya.
Dan jika lapar, jangan sentuh bekal. Tapi botol air yang masih bagus ini bisa disimpan. Untuk air. Untuk mengisi air nanti adalah jaminan untuk bertahan hidup. Muan. Daerah rendah menampung panas bumi. Suhu tertinggi. Bukit pasir yang tinggi memiliki ventilasi yang baik, bisa menghalangi panas kering. Harus segera pergi ke dataran tinggi. Tidak ada lagi air. Kami ibu dan anak tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Muan. Semak ini tumbuh subur sekali. Pasti akarnya dalam. Hanya dengan menggali ke bawah mengikuti akar rumput baru bisa mendapatkan air tawar. Jejaknya masih segar, Lin Xuang baru saja lewat sini, semua orang percepat, kejar dengan sekuat tenaga. Muan. Orang liar gurun, sangat teritorial. Pikiran sederhana, dan langsung, percaya pada pengorbanan darah. Bertemu orang asing yang membawa bayi. Akan merebut bayi. Untuk ritual suku, begitu tertangkap, tidak ada kemungkinan selamat. Mereka ingin merebut anakku. Untuk dikorbankan. Kayu. Selesai. Pikiran orang liar itu sederhana. Aku akan mengacaukan formasi mereka, manfaatkan bukit pasir sebagai penutup. Kabur ke timur dari wilayah mereka. Ada jejak perjuangan di sini. Lin Xuang dan anak-anak pasti baru saja lewat, waspada. Semuanya. Hati-hati di sekitar. Cari dengan teliti. Tuan Wu, hati-hati. Jangan bergerak. Coba gerak lagi. Aku akan menentukan. Muan. Seorang wanita yang menggendong bayi lewat sini. Dia pergi ke arah mana? Tunjuk. Arah timur kejar dengan kecepatan penuh, kita harus menemukan mereka sebelum terjadi apa-apa. Zheng Dong Lin Xuang, kali ini kamu tidak bisa kabur.
Jangan tidur. Pasir halus menyimpan sisa panas matahari, siang kuburkan tubuhmu di pasir. Bisa menjaga suhu tubuh. Bertahan dari suhu ruangan. Jangan buat api di sini akan menarik binatang buas. Gunakan pasir untuk bertahan dingin. Adalah satu-satunya cara. Kayu. Lin Xuang, kenapa hidupmu sekeras ini? Jatuh ke sumur tidak mati, di ruang bawah tanah juga tidak mati, bahkan kau melahirkan anak. Begitu kau kembali, aku memalsukan surat wasiat, hal merebut grup Lin, semuanya akan terbongkar. Hari ini kalian ibu dan anak harus mati di sini. Gurun ini tidak ada orang, tidak ada kamera pengawas. Bunuh kalian, kubur di tumpukan tulang kering, tidak akan pernah bangkit lagi, berikan anak itu padaku. Mimpi. Kalian adalah orang jahat. Kamu sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Pasir hisap turun lambat. Semak berduri menghalangi pandangan, angin panas dan turbulensi mengganggu. Ini satu-satunya kesempatan untuk hidup. Mata. Jejaknya masih baru. Seharusnya tidak jauh di depan segera akan menemukan Lin Xuang. Kayu. Tuan Lu. Akhirnya Anda datang. Tadi saya lihat bayangan yang sangat lemah lari ke arah barat laut, ke dalam gurun mirip sekali dengan ibu saya. Di sana terlalu berbahaya, kami tidak berani mengejar sembarangan. Mengerti. Semua tim. Belok ke arah barat laut, kejar. Bodoh, begitu mudah ditipu. Ayo, timurlah arah larinya. Ikuti. Pasti dia tidak lari jauh. Pasti bersembunyi di dekat sini. Bayi paling takut suara keras sekali dikejutkan, langsung menangis. Di sana. Tadi, Tuan Lu, saya khawatir ibu saya terpeleset jatuh ke pasir hisap, maka saya meraih tangannya. Evakuasi segera kembali ke rumah sakit. Kita harus berusaha sekuat tenaga mencegah Lin Xuang bangun. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Direktur Lin tidak dalam bahaya. Dia perlu istirahat paling lama 2 hari lagi akan sadar. Hei.
Apa yang kamu pegang? Berani menyuntikkan ke dalam botol infus? Saya hanya melihat cairan obat tetesannya tidak benar ingin membantu memeriksa komposisinya. Saya tidak paham kedokteran, hanya niat baik. Ruosi juga khawatir dengan Direktur Lin mulai sekarang. Di dalam dan luar ruang rawat, tambah penjaga 2 kali lipat, orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat dalam radius 1 meter dari tempat tidur. Kalian segera keluar. Dilarang melangkah masuk lagi. Nona Jiang, di tengah malam begini, kamu membawa barang ini mau ngapain sama Direktur Lin? Tenang, Asisten Song. Ini kapas aromaterapi yang aku bawa, mau dioleskan ke ibuku, untuk meredakan nyeri lukanya. Kami cuma berniat baik jaga malam, malah dianggap penjahat. Mulai sekarang, ruang rawat inap ini akan dijaga secara bergilir 24 jam, setiap setengah jam sekali patroli. Dilarang masuk ke ruang rawat dengan alasan apapun pada malam hari. Song Haoran, kamu sendiri yang jaga malam. Jika ada yang mencurigakan, langsung kendalikan. Lain kali kalau aku lihat kalian berkeliaran larut malam, langsung dianggap masuk tanpa izin. Matilah kau, Lin Xuang. Jiang Luoxi, Liu Jingning, kalian benar-benar tidak kapok, gila dan kejam. Aku pingsan hanya karena tubuh memulihkan diri. Selama beberapa hari ini, setiap gerak-gerik kalian, setiap perhitungan keji kalian, aku dengar semuanya dengan jelas. Berkali-kali ingin membunuhku. Kejahatan kalian sudah jelas sekali. Sengaja membiarkan kalian, agar aku bisa mendapatkan bukti. Sekarang semua bukti sudah lengkap, tidak ada yang terlewat, kalian tunggu saja di penjara. Bu, aku tahu aku bersalah padamu. Aku tidak boleh serakah harta warisanmu, tidak boleh memalsukan surat wasiat, apalagi memburumu. Kamu yang besar hati, jangan ambil pusing dengan kami. Kami benar-benar sadar sudah salah. Kumohon cabut laporan, jangan biarkan satpam menangkap kami. Kami tidak mau dipenjara. Maafin kalian, dulu saat kalian di padang pasir. Hendak menguburku dan anakku hidup-hidup di pasir hisap. Apakah kalian berpikir untuk memaafkan? Selesai. Tamat. Memasukkan surat wasiat untuk menguasai harta keluarga. Menyewa pembunuh untuk menyerang di rumah sakit. Semuanya adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Mana yang pantas saya maafkan? Kalian bukan hanya khilaf sesaat. Tapi sifat kalian memang jahat. Hukum akan berlaku adil. Saya tidak akan mentolerir, apalagi memaafkan. Kejahatan sudah terbukti. Tidak perlu banyak bicara. Bawa pergi. Jangan terlalu emosi, jaga kesehatanmu. Semuanya sudah berakhir. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakiti kamu dan anak. Aku tidak apa-apa. Untung kamu selalu menjagaku. Semua sudah berlalu. Sejak awal, orang yang ingin aku lindungi hanya kamu. Kedepannya, kita sebagai suami istri yang sah akan hidup bersama. Jaga Yuxin dengan baik. Tidak akan berpisah lagi. Baik. Selama ini, kamu berulang kali menggagalkan bahaya, setia melindungi majikan, bertindak hati-hati, kemampuannya diakui semua orang. Mulai hari ini, saya resmi mempromosikanmu sebagai wakil direktur grup, mengelola operasi inti. Bertanggung jawab langsung kepada saya. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Lin. Saya akan menjalankan tugas dengan setia, dan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan mengecewakan Anda, dan kepercayaan Tuan Lu. Bangunlah, kedepannya, banyak urusan grup akan sangat bergantung padamu. Tamat.